warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang sifat apa saja? Sifat nafsiyah dan sifatul salbiyah. Kemudian kita akan masuk, Imam Ghazali membuat sebuah bab. Imam Ghazali membuat sebuah bab yang namanya babut tanzih. Babut apa? Tanzih. Yang mana babut tanzih ini menurut saya itu adalah perluasan daripada as-sifatus salbiyah. As-sifatus salbiyah. Dan memang Imam Ghazali mempunyai sebuah metode sendiri di dalam ulum-ulum akliyah ini, yang mana tanzih ini kalau di dalam qistos mustaqim akan boleh kita pahami dengan apa? Al-mizanul awsat. Al-mizanul awsat. Karena mizanul awsat, kenapa? La tuntiju illa salibah. La tuntiju illa salibah. Karena ada semacam spesifikasi dan ikhsoi takhusus untuk salab di dalam mizanul awsat ini, maka Imam Ghazali mengatakan dan menggunakan mizan ini untuk sulub. Untuk apa? Sulub, yang mananya sulub itu adalah menafikan. Kenapa sebenarnya kalau kita mengatakan, kenapa Imam Ghazali kok tidak cukup di dalam kitab ini hanya menyebutkan sifatus salbiyah saja? Sebenarnya cukup kalau kita memahami sifatus salbiyah itu secara detail. Kita tidak memerlukan lagi at-tanzih, tidak memerlukan lagi at-tanzih, karena bab tanzih ini hanya perluasan dari bab sifatus salbiyah. Kenapa? Suf ini adalah akidah dan prinsip di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah dan di dalam mempelajari ilmu kalam ala metodologi ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Yaitu di dalam babil tanzih mubalaghah, di dalam babul itsbat ijmal. Dan ini sangat bertentangan dengan Wahabi yang menggunakan metode sebaliknya. Karena itu kan ketika Anda mengatakan apa ada sifat Allah, dia sebutkan semua. Lahu yadun wa rijlun wa ainun, dan banyak sekali yang Allah punya kan. Tapi ketika cakap tentang tanzih ijmal, ahli sunnah sebaliknya. Ahli sunnah berta'amul dengan dengan sifat-sifat Allah itu dengan cara yang sebaliknya, yaitu ketika di dalam tanzih akan ada semacam mubalaghah. Mubalaghah ini hiperbola, lebih. Tapi di dalam babul itsbat ijmal. Karena itu kita lihat di dalam babul tanzih ini kadang-kadang disebutkan hal-hal yang bisa dipahami secara lawazim, tapi tidak cukup dipahami dari lawazim, akan tetapi tasrih. Kenapa la yuktafa bil lawazim dan harus disebutkan di dalam perspektif mubalaghah, di dalam perspektif mutabaqah? Kenapa? Qada'an li haqqil wajib wa huwa al mubalaghah. Dan ini bukan saya yang cakap. Al-Imam An-Nasafi di dalam kitabnya Syarhun Nasafiyah mengatakan bahwasanya tengok, wa'lam annama dzakarahu fi babit tanzihat ba'duha yughni anil fahmi. Tengok kalamnya Imam Nasafi. Apa yang dikatakan oleh mutakalimin di dalam babut tanzihat, ini babut tanzih. Ba'duha yughni anil ba'd. Maknanya
ada semacam lawazim. Nanti akan saya sebutkan beberapa hal yang mestinya kalau ini disebutkan takyah yang satunya. Kenapa? Karena sudah apa? Ada semacam apa saat zaman konsep dan apa? Antisiden dan apa? Konsekuen. Antisiden dan konsekuen. Maknanya ada semacam lawazim. Kenapa? Illa annahu hawalat tafsila wa tawdiha fi dzalika ay fi babit tanzihat qada'an li haqqil wajib fi babit tanzih. Subhanallah. Alaysa hada ibarah adimah ya Ustaz Naim. Menunjukkan bagaimana ulama ilmu kalam itu berjalan di dalam kitabnya dan di dalam pembelajarannya. Bahwasanya mereka tidak mengarang kitab hakada seperti kita zaman sekarang. Kita pun ada, kalau kita buat tesis pun ada yang namanya research methodology. Ada yang namanya manhaj tahlili, ada lagi yang namanya manhaj istiqra'i, macam-macam. Mutakalimin pun juga mempunyai cara. Kenapa? Qada'an li haqqil wajib fi babit tanzih wa raddan 'alal musyabbihatil mujassimah. Wa raddan 'alal musyabbihatil mujassimah. Kenapa? Karena beberapa kalimat yang dipakai di dalam babut tanzih yang mufassal tadi itu dipakai oleh mujassimah untuk menjelaskan sifat Allah. Sengaja dipakai. Kenapa? Karena untuk mengisyaratkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Wahabi itu salah. Jadi Anda jangan heran kalau satu kata, ketika mutakalim itu memilih satu kata, itu mungkin ada hubungannya dengan ulama-ulama, dengan mazhab-mazhab yang lain. Karena itu ketika Syekh Said mengajar Syarhul Tafsir Baidawi, ada satu ibarat yang mana setiap kalimat dari ibarat itu isyaratan ilal mazhab. Hadil kalimah isyaratan ila mazhab fulan, wa hadil kalimah ila mazhab fulan, wa hadil kalimah raddan fi mazhab fulan. Dan ini disinilah adhamatu mutakalimin, yang mana di dalam satu lahdoh bisa yastahdir kathirun minal ulum. Wa raddan alal musyabbihatil mujassimah wasairi firaqid dhalali wa tughyan. Wasairi firaqid dhalali wa tughyan. Kita akan lihat bagaimana pendapat perkataan Imam Ghazali hampir di setiap kalimatnya ada isyarah ila madzhabid dhalali wa tughyan. Tapi memang majority Imam Ghazali nak counter musyabbihah. Karena itu kan saya tidak pernah lihat orang-orang mujassimah istidlal dengan Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Saya tak pernah dengar. Kalau emang Anda pernah dengar, cakap saya. Saya tak pernah tengok Ibn Utsaimin menukil Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Jadi Jordan saya sempat tahu dengan yang namanya siapa? Al-Halabi, Ali Al-Halabi atau Masyhur Hasan. Saya tak pernah, wallahu a'lam, dan kawan-kawan saya yang belajar dengan mereka hampir tidak pernah menukil dari Imam Ghazali. Kenapa seperti itu? Anda akan tengok kejap lagi bahwasanya bab ini menurut yang dikatakan oleh Imam Ghazali menghancurkan pilar-pilar Wahabi semuanya. Halaman 99. Waraddan ala firaqi wasairi firaqid dhalali wa tughyan bi ablagi wajhin wa akadihi falam yubali bi takriril alfadil mutaradifah wa tasrihi bima ulima bi tariqil ilzam. Falam yubali abadan. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah mubalaghah dan untuk mengcounter semua firaqut dhalal. Semua untuk firaqut dhalal. Dan ini adalah bagaimana mutakalimin mengarang dan menulis kitab-kitab ilmu kalam. Kemudian yang akan kita pelajari di bab tanzih ini semuanya akan bersumber di satu hal. Akan berputar di dalam satu hal. Apa itu? Munafati wujubil wujud. Ada apa? Semua bab tanzih ini mereka akan berputar, semua kalimat ini akan berputar di kalimat ini. Munafa wujubul wujud.
Ini. Dan ini adalah apa namanya? Apa yang dipikirkan oleh mutaakhirin minal mutakalimin dunal mutaqaddimin. Mutaqaddimin mempunyai toriko sendiri. Karena tapi mutaakhirin tidak suka, akhirnya mengembalikan semua kalimat-kalimat ulama ke hal ini. Bahwasanya semua yang disebut oleh Imam Ghazali ini ada unsur bertentangan dengan wujubil wujud lillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena munafah wujubil wujud ini fiha syaibatul hudus wal ihtiyat. Ini. Karena kalau kita mengisbatkan ini akan lazim ini. Ada semacam syaibah. Apa syaibah itu? Syaibah itu campuran al-hudus wal ihtiyaj. Kita akan tengok semua apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali akan berkutat di dua hal ini. Aslinya ini, lazimnya ini. Ini asalnya, ini lazimnya. Semua yang akan kita baca akan berputar dalam sini. Ya, ini adalah akidah awam. Apa akidah awam? Bahwasanya Allah itu mempunyai segala kesempurnaan dan suci dari segala kekurangan. Itu adalah akidatul awam. Tapi akidah ulama tidak seperti itu. Harus ada semacam detail. Yang mana detail itu, detail daripada hal ini nanti akan ada. Apa itu munafah wajibil wujud? 1, 2, 3, 4 sampai 20 atau berapa. Tapi 1 sampai 20 ini tidak akan bertentangan dengan hal ini. Karena ini adalah asal. Dia akan bertentangan dengan hal ini. Bahkan 1 sampai 20 ini mengkonfirm munafah wujubil wujud. Berbeza dengan yang namanya ahlil batin. Berbeza dengan yang namanya ahlil batin. Yang mana ahlil batin itu atau kita kenal dengan nama batiniyah, dia akan mendetailkan sesuatu yang tidak diketahui oleh awam, yang mana detail itu akan bertentangan dengan zahirnya. Karena itu banyak orang ahli batin itu mengatakan bahwasanya Asy'ari dan Maturidi ini mahjub. Apa? Mahjub. Kenapa? Karena hanya zahirus syariah saja. Belum sampai ahlil hakikoh. Belum sampai ahlil hakikoh. Ada seperti itu. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya batin bertentangan dengan tauhid. Ahli sunnah tak macam itu. Ahli sunnah batinul akidah yufassil. Yufassil mendetailkan zahir. Maknanya semakin Anda tahu detail, semakin akmal Anda. Dan Anda tidak boleh mengkafirkan orang yang hanya tahu ijmal. Anda cuma boleh, oh orang ini hanya tahu ijmal saja. Dia tidak tahu tafsir. Itu saja. Wadah? Jadi. Siapa yang nak baca? Sila dibaca Ustaz Naim. Babut Tanzih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa man min umuri kitabati amin. At-tanzih. Wa annahu laysa bijismin musawwarin wa la jawharin mahdudin muqaddarin wa annahu la yumathilu al-ajsama la fi at-taqdir wa la fi qabul al-intisam. Langsung dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dari awal Imam Ghazali di kalimatul ula daripada Imam Ghazali wa annahu laisa bijismin musawwar. yakni ini adalah pukulan telak pertama untuk madhabul Wahabi. Pukulan pertama. Annahu laisa bijismin sawwar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Apa itu jisim sudah saya jelaskan ya. Jisim itu semua hal ini kalau kita
ini kalau kita belah menjadi dua, kita belah menjadi dua lagi, akan sampai terus ke hal yang paling kecil. Ke hal yang paling kecil. Namanya apa? Al-Jauharul Farad. Jauharul Farad ini adalah partikel terkecil dari segala hal. Itu namanya Al-Jauharul Farad. Jayid. Jauharul Farad ini kalau ada dua dan dia bergabung ada dua, dia namanya apa? Al-Jismu. Apa? Al-Jisim. Kemudian ada lagi yang namanya al-arad. Ini adalah mustalah-mustalah yang akan kita baca kejap lagi. Apa? Al-arad. Apa arad itu? Arad itu adalah sesuatu yang memerlukan hal lain untuk tampak. Namanya apa? Arad. Contohnya rasa senang, rasa lapar. Tidak ada Anda melihat, oh ada rasa lapar lewat. Oh ada rasa sedih lewat depan saya. Tak ada. Yang ada rasa sedihnya fulan. Rasa sedih itu dia tidak bisa tampak secara independen. Dia memerlukan benda lain untuk menampakkan dirinya dia. Itu namanya apa? Arad. Benda lain yang diperlukan untuk arad, untuk tampak, itu namanya al-jismu. Jadi jisim itu memerlukan arad untuk tampak. Untuk tampak. Dan arad tidak mempunyai tempat. Arad tidak mempunyai tempat. Yang mempunyai tempat hanya jisim. Tempatnya arad itu tidak independen. Dia hanya apa dikatakan? Menumpang di dalam tempatnya jisim. Jisimlah yang mempunyai tempat secara independen. Secara independen. Tempatnya arad menumpang di tempatnya jisim. Yang mana alam semesta ini, alam semesta ini, para ulama mengatakan terdiri menjadi dua. Wa imma dia itu jisim, wa imma dia itu arad. Nanti bila-bila akan saya berikan di kitab yang akan datang. Dengan pembagian ini, kita bisa mengetahui bahwasanya alam itu hudus. Dulu tak ada, kemudian ada. Macam mana caranya? Bukan di kitab ini, akan saya jelaskan di kitab yang lebih tinggi lagi. Nanti kalau kita akan masuk ke adillah. Dan di dalam kitab ini tidak ada adillah. Kitab ini hanya menjelaskan tentang akidah itu apa dan sikit daripada adillah nakliyah. Daripada adillah nakliyah. Yang mana alam semesta ini terdiri daripada al-jismu wal arad. Kita sudah tahu apa itu jisim. Jisim adalah sesuatu yang terkumpul daripada minimum dua jauhar farad yang bersatu dan dia memerlukan ruang. Yang arad itu adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri dan dia kena menumpang tempatnya di jisim. Jisim tidak perlu menumpang tempat ke benda lain. Tak perlu. Oke? Ketika alam semesta ini terdiri daripada al-jismu wal arad, maknanya Allah tidak boleh sama dari segi apapun kepada kedua hal ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah makhluknya Allah. Dan kita mengetahui di dalam sifatus salbiyah, Allah itu mukhalafah lil hawadis. Dan hawadis ini ya ini al-ajsamu wal arad. Karena hawadis ini, kata-kata hawadis ini sama dengan alam. Sama. Hawadis ini sama dengan alam semesta. Karena alam semesta itu adalah selain Allah. Hawadis adalah selain Allah. Alam semesta ini kalau kita detailkan, namanya adalah al-jisim wal arad. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh sama sedikit pun dengan al-jismu wal arad. Oke, sampai sini paham semua? Oke. Kemudian jisim wal arad dia mempunyai khosois. Apa khosois itu bahasa Melayunya? Oke lah, dia mempunyai ciri-ciri dan dia mempunyai hukum. Jisim itu mempunyai hukum. Ketika Anda, tengok ya, ketika Anda mengatakan ini jismun,
Dia mempunyai hukum. Apa hukumnya jisim? Satu, hukumnya jisim lahu makan. Apa? Lahu makan. Selama dia itu jisim, dia mempunyai tempat. Anda tak payah cakap dia lahu makan, tak payah cakap. Anda cakap dia itu jisim, otomatis dia lahu makan. Apalagi khosois jisim layakumu apa qaimun binafsihi. Dia itu apa? Qaimun binafsihi. Maksudnya dia itu berdiri sendiri, tidak memerlukan tempat lain untuk berdiri, tidak memerlukan benda lain untuk menjadikan dia itu tampak. Oke. Hukum yang ketiga apa, Habib? Lahul had. Punya batas. Dia terbatas. Saya sedikit terperanjat di Malaysia. Ternyata batas itu Malaysia itu cakapnya had pula ya. Ini syarikah berhad. Apa berhad ini? Terbatas alam itu bahasa Arab. Itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Arab. Had, maknanya had itu apa? Terbatas. So, ini adalah khosois jisim. Ini adalah ciri-ciri jisim. Anda tidak cakap tiga hal ini, tapi Anda cukup cakap jisim saja, otomatis ini harus ada. Ini adalah khosois. Yang keempat, lahu surah. Lahu surah. Makna lahu surah ini, dia mempunyai form, bentuk. Dia berbentuk. Ini adalah khosois jisim. Dan suf alal fikrah, masalah ini dibahas secara detail, secara detail. Apa saja khosois jisim? Secara detail di kelas saya makulat. Dan tak tahu, belum diupload lagi. Tanya Azri nanti kenapa belum diupload lagi. Ada, saya sudah membahas masalah apa itu jisim, apa itu arad secara detail, dan apa saja khosois kedua hal itu. Untuk apa? Agar kita tidak tersilap ketika kita mensifati Allah. Oh, ternyata sifat-sifat itu adalah ciri-ciri jisim. Kalau ada ciri-ciri jisim di Allah, maknanya Allah itu jisim. Kalau Allah itu jisim, terus apa maknanya mukhalafah lil hawadits? Tak ada makna. Tak ada makna. Oke. Cukup, ini yang keempat dulu. Ini yang keempat dahulu, apa namanya, ciri-ciri jisim. Adapun ciri-ciri arad. Apa ciri-ciri arad ini? Yang pertama, layakumu binafsihi. Layakumu binafsihi. Kalau dia itu arad, pasti dia tidak bisa berdiri sendiri. Aduh, takut saya. Dia memerlukan benda lain untuk boleh nampak. Dia memerlukan apa? Benda lain untuk nampak. Itu namanya arad. Yang kedua apa? Layaqo. Yang namanya arad, dia itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Maknanya rasa senang Anda detik 30 berbeza dengan rasa senang Anda detik 31. Jadi Allah menciptakan rasa senang di detik 30 dan Allah menciptakan rasa senang lagi di detik 31. Dan rasa senang di dalam 2 detik ini berbeza. Dan itulah makna dari sini para ulama itu mengatakan Allah itu terus memberi nikmat kepada manusia dengan cara menciptakan arad yang ada di dalam tubuh manusia. Detakan jantung Anda itu adalah arad. Dia bukan jisim, detakan saja, cuma gerakan saja. Detakan yang pertama bukan detakan yang kedua. Maknanya Allah menciptakan detakan yang pertama, Allah menciptakan detakan yang kedua, Allah menciptakan detakan yang ketiga, keempat, kelima, itu terus. Nafas juga, Allah menciptakan nafas yang pertama, nafas yang kedua, ketiga, keempat, kelima, terus Allah menciptakan nafas-nafas itu
Dan karena Allah terus menciptakan nafas-nafas itu, dibilang nikmat Allah itu la tuhsuha. Nikmat Allah itu apa? La tuhsuha. Dan itulah yang dikatakan di dalam ilmu kalam namanya ta'alluqul imdad. Ta'alluqul imdad maknanya Allah Subhanahu wa taala akan terus mensuplai manusia dengan semua nikmatnya. Nikmat ini dalam bentuk apa? Khalqul a'rad. Khalqul a'rad. Karena artu tidak bisa yabqa, maka Allah terus menciptakan. Kenapa kok tidak yabqa? Ada adillah. Ada adillah, ada dalil yang mengatakan ini, ada dalilnya. Dia bukan oh mutakalimin punya, dibilang kalau dalam bahasa walinya itu syatah. Tahu syatah? Syatah itu jadab. Ada semacam jadab. Oh, ini tak macam itu. Semuanya ada adillah muharrarah akliyah. Tak tahu, seingat saya sudah saya jelaskan. Nanti tengok Azri. Tengok. Azri. La yaqumu binafsihi. La yabqa. Cukup 2 ini saja. Nanti kita tengok lagi apa sifat-sifat. Kalau imun binafsihi laisa sama. Yang di sini ada, di sini tak ada. Di sini tak ada. Kemudian Kemudian jisim itu yang pertama dia perlu tempat. Dia perlu tempat. Apa itu tempat? Apa itu tempat? Tempat itu menurut mutakalimin mempunyai banyak definisi. Ini khilaf. Tempat itu apa? Mempunyai banyak definisi. Definisi yang pertama, dan itu yang banyak yang digunakan oleh Imam Ghazali ketika Allah itu laisa lahu makan. Apa itu? Syai'un istaqarra alaihil jisim. Ini adalah tempat. Tempat itu adalah sesuatu yang mana di atas sesuatu itu sesuatu lain stable. Macam ini, Sof. Tengok. Gelas ini tempatnya di atas meja. Apa makna tempatnya di atas meja? Maknanya gelas di atas meja itu stabil. Dia tidak bergerak-gerak. Berbeda kalau saya letak gelas di sini, macam ini, dia tak akan stabil, dia akan jatuh. Itu adalah definisi tempat yang pertama. Suf, ini akan sangat berguna. Ini akan sangat berguna. Yang mana pembahasan dalam kitab-kitab yang tinggi tidak akan berbeza jauh dengan apa yang saya jelaskan secara global ini. Definisi yang kedua, as-sathul hawi, as-sathul dhahir, as-sathul batin lil hawi al-mumas lis-sathid dhahir minal mahwi. Ini adalah definisi Aristo. Apa itu tempat? Ini tempat. Gelas ini adalah tempatnya air. Apa itu tempat? As-sathul batin lil hawi. Surface yang dalam daripada tempat. Tengok. Air ini menyentuh bagian luar gelas atau bagian dalam gelas? Dalam gelas. Maknanya yang disentuh adalah bagian dalam daripada tempat. Bagian dalam daripada tempat menyentuh apa? Menyentuh bagian luar daripada benda yang menempati. Itu adalah tempat. Itu adalah tempat. Definisi yang ketiga, dan ini adalah definisi mutakalimin. Definisi mutakalimin. Al-farahul mauhum alladhi yanfudhu fihi ab'adul jisim. Ini untuk level ini, definisi macam ini dihafal saja dahulu. Karena di setiap definisi
ada perbedaan yang sangat signifikan. Terus kenapa mutakalimin tak ambil definisi ini? Ada sebabnya. Ada sebabnya, yakni mutakalimin ketika tengok definisi ini, ketika buat definisi ada jadab atau syatah itu, mereka membuat definisi ini karena mereka melihat bahwasanya ini adalah yang paling dekat kepada kebenaran. Apa itu? Al-faraghul mauhum. Tempat itu adalah space, ruang kosong yang dia itu mauhum. Mauhum ini maknanya dia tidak ada, hanya ada di otak Anda. Tengok ya. Ketika saya tengok kitab ini, Iqtisad fil I'tiqad, dia bisa di depan saya karena di depan saya ada space. Coba di depan saya ada Naim menempel dengan saya. Kitab ini tidak akan bisa kalau saya menempel dengan ini. Tidak akan bisa kitab di depan saya. Kenapa? Karena di depan saya tidak ada space. Space itu apa? Mauhum. Dia hanya ada di otak saja. Yang Anda bisa yang mana otak Anda bisa memahami itu dengan cara Anda mengabstraksi tempat yang semisal dengan kitab ini. Karena itu kan kita kalau nak di matematik, kita nak mengukur macam ini. Nanti macam ini. Nanti ini 6. Loh, ini kan tidak ada sebenarnya. Ini hanya apa? Abstraksi akal Anda. Abstraksi akal Anda yang Anda tulis di whiteboard saja. Itulah yang namanya tempat. Dia adalah al-faraghul mauhum yanfudu fihi ab'adul jisim. Yang mana di dalam space yang hanya ada di otak itu, dimensi benda itu berada di situ semua. Ketika kita tengok kitab ini mempunyai 3 dimensi, panjang, lebar, dan dalam, mempunyai 3 dimensi. Maknanya otak kita juga bisa untuk mengabstraksi tempat 3 dimensi pula. Yang tempat itu sama dengan kitab besarnya minimal. Kalau tidak ada tempat yang sama besarnya dengan kitab itu tidak akan bisa berada di tempat tersebut. Apakah tempat itu ada? Dia ada, tapi hanya ada di dzihn saja. Di reality, namanya saja faragh. Apa itu faragh? Empty. Yang namanya empty dia tidak ada. Dan mutakalimin cakap ini bukan apa. Kenapa dia hanya cakap mauhum? Karena ada seorang filosof namanya Aflatun mengatakan bahwasanya space itu ada. Space itu ada, dibilang al-muthbituna lil khala. Apa? Al-muthbituna lil khala. Ada pendapatnya hampir sama dengan pendapat mutakalimin Aflatun ini. Hampir sama dengan pendapatnya mutakalimin, yang mana perbezaan antara keduanya hanya faragh ini ada menurut Aflatun dan menurut mutakalimin tak ada. Kenapa mutakalimin tak suka dengan Aflatun di dalam pendapat ini? Lahum adillatun. Dan bukan di sini tempatnya. Di kitab yang tinggi semua dalil dibahas. Kenapa dalil ini, kenapa definisi ini, kenapa definisi ini, kenapa definisi yang keempat. Dan semua mempunyai dalil masing-masing, dan kita meyakini bahwasanya definisi yang ketiga adalah definisi yang paling tepat untuk menggambarkan tempat. Untuk menggambarkan tempat. Kenapa? Karena inilah dengan definisi 3 ini, yang nomor 3 ini banyak sekali problem terpecahkan. Banyak sekali problem terpecahkan. Mereka tak suka dengan definisinya Aristo yang nomor 2 ini, definisinya Aristo. Mereka tak. Mutakalimin tak suka. Dan banyak sekali apa? Banyak sekali serangan-serangan terhadap
serangan-serangan terhadap definisi nomor 2. Definisi nomor pertama itu adalah definisi tempat menurut uruf atau lughah. Dia bukan menurut hakikat. Tapi menurut nomor 2 dan nomor 3 semuanya al-makna, maknal makan al-hakiki. Nanti Imam Ghazali akan mengatakan ada yang namanya al-makan, ada yang namanya al-hayyiz. Hayyiz dan makan, hayyiz dan makan ini hampir-hampir sama. Bezanya apa? Hayyiz ini untuk ini. Biasanya hayyiz ini dipakai untuk jauharil farad. Makan biasanya dipakai untuk jisim. Dia sama-sama hayyiz dan makan ini sama-sama ini. Al-farahul mawhum sama. Cuma biasanya hayyiz ini dipakai untuk yang hanya mempunyai satu dimensi saja. Atau bahkan tidak mempunyai dimensi sama sekali. Tapi dia ada. Apa itu? Al-jauharul farad. Tapi makan ini dipakai untuk yang mempunyai dimensi, walaupun satu. Yang hanya mempunyai panjang atau lebar atau dalam. Kadangkala laisa lahu makan. Benar, maknanya Allah itu bukan jisim. Wa laisa lahu hayyiz. Benar, karena Allah bukan jauharul farad. Sebenarnya kata-kata beberapa ulama seperti Imam Sa'duddin At-Tiftazani mengatakan bahwasanya sekejap ya, ada yang lebih umum, ada yang lebih umum. Mana tadi? Oke. Kata-kata makan itu lebih khusus daripada hayyiz. Apa katanya Imam Ghazali? Karena hayyiz huwal faragul mutawahhim alladhi yashghuluhu syai'un mumtaddun aw ghairu mumtadd. Hayyiz itu boleh Anda pakai untuk jauhar farad dan boleh Anda pakai untuk jisim. Tapi makan hanya boleh Anda pakai untuk jisim saja. Kadangkala Imam Ghazali akan mengatakan innallaha laisa lahu makan. Atau kadangkala Imam Ghazali mengatakan innallaha laisa lahu hayyiz. Laisa mutahayyizan. Sebenarnya kalau Imam Ghazali cakap innallaha laisa mutahayyizan cukup karena dia umum. Tapi oleh Imam Ghazali diulangi walaisa lahu makan. Kenapa? Qada'an li haqqil wajib. Sudah saya katakan di menit-menit yang pertama bahwasanya mabna basic daripada babu tanzihat adalah mubalaghah. Harus detail. Harus oke. Tengok. Wa annahu laisa bijismin musawwarin. Allah Subhanahu wa taala itu bukan apa? Jisim. Ketika dia itu bukan jisim, pasti dia bukan surah. Loh, bukankah kalau cakap innahu laisa lahu jisim? Ketika Imam Ghazali mengatakan Allah itu bukan jisim, otomatis semua hukum jisim ini terbatalkan, selesai, game over semuanya itu. Tapi kenapa kok innahu laisa jisman musawwaran? Kenapa? Karena ada beberapa kelompok meyakini Allah itu punya bentuk, Tuhan itu punya bentuk. Tengok di sini dikatakan katanya Mulla Jundi, muhasyi daripada Syarhun Nasafiyah, walima ulima annahu laisa bi jismin ulima annahu laisa bi musawwar. Tengok.
Ketika Anda mengetahui bahwasanya Allah itu bukan jisim, otomatis Anda akan mengetahui Allah itu bukan surah. Kenapa? Karena surah adalah hukum jisim. Kalau mahkumnya saja sudah tidak ada, apalagi hukumnya. Wala mahdudin. Wala mahdud. Ketika Allah itu bukan jisim, Allah tidak mempunyai hak, otomatis itu. Wala bimahdudin. Wala mutanahin. Ketika Allah tidak terbatas, dia pasti juga tidak mempunyai batas. La mutanahin. Wala mausufin bil kaifiyah. Dia tidak akan mempunyai mausuf bil kaifiyah. Ada nanti kaifiyah itu saya juga jelaskan di apa makna kaifiyah di dalam apa? Maqulatil Asyar. Marah dengan asli kenapa? Ketika diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, tunggal, diketahui Allah itu laisa bima'dud, tidak berbilang. Kan sudah otomatis kan itu kan. Tapi kenapa kok tetap disebutkan? Kenapa Naim? Qada'an di sya'ni wajib. Karena di dalam bab tanzih style mutakalimin detail. Di dalam isbatus sifat apa? Ijmal. Dan ini bukan stylenya mutakalimin, bukan. Ini stylenya ilahi. Stylenya ilahi macam itu. Tengok di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di ayat lain apa? Walam takun lahu sahibah. Yadullahi maglulah, ghullat aydihim. Terus, hal-hal yang semestinya Allah cuma cakap, saya adalah Tuhan yang memiliki segala kesempurnaan dan suci daripada segala kekurangan. Suci daripada segala kekurangan. Cukup. Tapi kenapa disebutkan saya tidak mempunyai anak? Saya tidak diperanakkan. Saya tidak mempunyai istri. Sebenarnya kalau kita cakap tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak sudah otomatis tidak mempunyai istri. Adakah hewan yang mempunyai anak tanpa ada istri ataupun suami? Atau mempunyai anak, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak mempunyai anak. Berbeza loh ya, melahirkan, orang yang melahirkan pasti mempunyai anak. Orang yang tidak melahirkan belum tentu dia tidak mempunyai anak, karena ada yang namanya adopsi. Dia tidak melahirkan tapi punya anak. Amik anak orang. Allah tidak macam itu. Loh, hal-hal seperti itu disebutkan oleh Allah secara detail. Kenapa? Ya memang karena sistemnya ilahi seperti itu. Yang mana sistemnya ilahi diadopsi. Nah, saya pakai kalimat adopsi. Kata-kata adopsi di dalam bahasa Arab itu tabani. Tabani itu maknanya adopsi. Cuma tabani itu mempunyai makna lain di dalam bahasa Arab. Apa itu? Apa itu? Tabani. Tabani itu menjadikan sebuah hal basic. Ana atabanna hadzal madhab. Saya menjadikan madhab ini sebagai basic. Ada seorang presenter berita mengatakan bahwasanya fulan itu yatabanna madhabal Islam sebagai akidah dia. Padahal tabani itu haram. Padahal tabani itu haram. Dia tidak paham. Tabani yang kedua bukan tabani yang pertama. Tabani yang kedua pertama menjadikan sesuatu itu basic. Tabani yang kedua maknanya adalah adopsi dalam Islam haram sudah. Dalam Islam haram. Dengan ayatnya maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Dengan itu sudah tidak ada yang namanya adopsi. Maknanya adopsi itu kita ambil anak laki-laki dan kita nisbatkan dia anak kita. Oh fulan bin saya. Sudah haram itu di dalam Islam. Dan ini adalah uslubun ilahi di dalam ketika Allah itu menjelaskan apa yang tidak layak untuk Allah dengan cara detail.
Dan itulah uslub yang dipakai oleh mutakalimin untuk menjelaskan ilmu-ilmu kalam. Dan uslub yang bertentangan dipakai oleh Mujassimah Wahabi, yang mengatakan bahwasanya untuk masalah tanzih kita kena global, tak boleh detail. Tapi untuk itsbat kita kena detail. Wa annahu laisa bijismin musawwarin wala jauharin. So, kata-kata jauhar maknanya jauharul farad. Apa maknanya mahdud? Terbatas. Maknanya dia itu bukan jauhar yang terbatas. Pada kata-kata mahdud ini cukup Anda mengatakan laisa bijismin, selesai. Mahdudin muqaddar. Apa itu muqaddar? Muqaddar itu terbatas. Muqaddar ini mempunyai kadar tertentu, ya terbatas sama. Macam ini, kadarnya berapa ini? Berapa ini? Saya tak tahu ini berapa. 600 mili. Muqaddar, ada yang menjadikan ini 600 mili. Dan Allah tidak ada ya, tidak mempunyai muqaddar. Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena muqaddar itu mukhassas. Mukhassas itu adalah far'ul imkan. Ketika dia itu mungkin, maka dia itu akan ada munafah liwajibin wujud. Semua yang dikatakan oleh Imam Ghazali akan kembali ke dua hal itu. Wa annahu la yumathilul ajsam. Dia itu bukan jisim, tapi dia pun tidak sama seperti jisim. Sama, oh dia bukan jisim, tapi hukumnya sama seperti jisim. Tak ada. Allah tidak sama seperti jisim, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. La fit takdir, la fit, sebenarnya laisa mithlul jisim fi kulli syai'in, selesai masalah. Tapi oleh Allah oleh Imam Ghazali detailkan. Kenapa? Agar kita tidak tersilap paham di situ. Wala fi qabulil inkisam, wala fi qabulil inkisam. Karena yang namanya jisim itu adalah gabungan dua jauhar farad. Kalau dia gabungan dari dua, dia boleh dibelah lagi. Gabungan dari dua. Kalau dia dua, boleh dibelah. Apakah Allah boleh dibelah? Kalau Anda meyakini Allah boleh dibelah, Anda tidak